Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Harfiansyah Saya Gigi Priambodo. akan mempresentasikan penerapan persamaan diferensial pada hukum laju reaksi dalam materi kimia. Dalam kimia, hukum laju reaksi menjelaskan seberapa cepat reaksi kimia berlangsung sesuai dengan perubahan konsentrasi reaktan. Untuk menjelaskan matematis bagaimana konsentrasi zat-zat dalam reaksi berubah seiring waktu, kita menggunakan alat matematika yang disebut persamaan diferensial. Penerapan persamaan diferensial pada hukum laju reaksi memungkinkan kita membuat model matematis yang mewakili perubahan konsentrasi reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Persamaan diferensial hukum laju reaksi mengaitkan laju perubahan konsentrasi dengan konsentrasi zat-zat tersebut dalam suatu reaksi. Penggunaan persamaan diferensial ini membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik tentang reaksi kimia, baik secara ilmiah maupun dalam aplikasi praktis di berbagai bidang industri. Signifikasi dalam kimia. 1. Perancangan proses kimia adalah penerapan diferensial pada hukum laju reaksi sangat penting dalam perancangan proses kimia industri. Memahami bagaimana konsentrasi reaktan berubah seiring waktu memungkinkan insinyur kimia merancang reaktor dan mengatur parameter proses untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 2. Prediksi dan pengembangan. Dengan memahami hukum laju reaksi dan menggunakan persamaan diferensial, kita dapat memprediksi perilaku reaksi dalam berbagai kondisi. Ini penting dalam pengembangan obat-obatan, industri makanan, dan pengembangan bahan kimia baru. 3. Memahami mekanisme reaksi. Penggunaan persamaan diferensial dalam hukum laju reaksi membantu kita dalam memahami mekanisme reaksi kimia secara lebih mendalam. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan reaksi yang mendasari suatu proses kimia. Oke, sekarang kita langsung masuk materinya. Di sini kita akan menjelaskan 2 poin untuk materi ini, yaitu 1. Hukum laju reaksi orde pertama. 2. Hukum laju reaksi orde kedua. Hukum laju reaksi orde pertama dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan diferensial yang melibatkan perubahan konsentrasi zat terhadap waktu. Untuk reaksi orde pertama A ke produk, jika kita anggap konsentrasi awal zat A adalah dalam kurung A pangkat 0 dan konsentrasi pada waktu T adalah dalam kurung A pangkat T, maka laju reaksi dalam hal perubahan konsentrasi dapat dituliskan sebagai minus D dalam kurung A per dt sama dengan K dalam kurung A, di mana D dalam kurung A per dt adalah perubahan konsentrasi zat terhadap waktu. K adalah konstanta laju reaksi. Dalam kurung A adalah konsentrasi zat pada waktu tertentu. Ini adalah persamaan diferensial untuk reaksi orde pertama. Untuk menggunakannya, pertama-tama kita menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan mengintegrasinya. Minus D dalam kurung A per dalam kurung A sama dengan K dt. Kemudian kita integrasikan kedua sisi persamaan. Integral dalam kurung A pangkat T per dalam kurung A pangkat 0 dikurang D dalam kurung A per dalam kurung A sama dengan integral T 0 K dt kurang ln dalam kurung A pangkat T ditambah ln dalam kurung A pangkat 0 sama dengan KT. Menggunakan sifat logaritma, A dikurang ln B sama dengan ln A per B. ln dalam kurung A pangkat 0 per dalam kurung A pangkat T sama dengan KT.
Dari sini kita dapat mengisolasi dalam kurung A pangkat T dapat mendapatkan rumus untuk konsentrasi pada waktu T untuk reaksi orde pertama. Dalam kurung A pangkat T sama dengan dalam kurung A pangkat 0 dikali E pangkat minus KT. Ini adalah rumus umum yang menggambarkan bagaimana konsentrasi suatu zat A berubah seiring waktu dalam reaksi orde pertama, di mana E adalah bilangan konstan Euler. Hukum laju reaksi orde kedua menggunakan persamaan diferensial. Kita akan mempertimbangkan reaksi umum orde kedua A tambah B ke produk. Misalkan dalam kurung A per 0 dan dalam kurung B per 0 adalah konsentrasi awal zat A dan B masing-masing. Serta dalam kurung A per T dan dalam kurung B per T adalah konsentrasi zat A dan B pada waktu T. Persamaan laju reaksi untuk reaksi orde kedua adalah minus D dalam kurung A per DT sama dengan minus D dalam kurung B per DT sama dengan K dalam kurung A pangkat N dalam kurung B pangkat M. Di sini N dan M masing-masing adalah pangkat dari konsentrasi A dan B dalam persamaan laju reaksi. Untuk reaksi orde kedua dengan satu zat jika dalam kurung A pangkat 0 adalah konsentrasi awal zat A dan dalam kurung A per T adalah konsentrasi zat A pada waktu T. Persamaan diferensial yang menggambarkan laju reaksi adalah minus D dalam kurung A per DT sama dengan K dalam kurung A pangkat 2. Dalam kurung A di sini adalah konsentrasi reaktan terhadap waktu T. Dalam hal ini kita dapat menggunakan metode yang mirip dengan reaksi orde pertama. Pertama-tama, pisahkan variabel minus D dalam kurung A per dalam kurung A kuadrat sama dengan K dt. Selanjutnya, integrasikan kedua sisi persamaan. Integral dalam kurung A pangkat T per dalam kurung A pangkat 0 kurang D dalam kurung A per dalam kurung A kuadrat sama dengan integral T 0 K dt. 1 per dalam kurung A pangkat T kurang 1 dalam kurung A pangkat 0 sama dengan KT. Dalam kurung A pangkat T sama dengan 1 per 1 per dalam kurung A pangkat 0 ditambah KT. Ini adalah rumus umum yang menggambarkan bagaimana konsentrasi zat A berubah seiring waktu dalam reaksi orde kedua dengan satu zat. Jika reaksi melibatkan dua zat, bentuk persamaan diferensialnya akan sedikit berbeda, tetapi pendekatannya akan serupa dalam menyelesaikan persamaan diferensial untuk mendapatkan rumus hukum laju reaksi. Kesimpulannya, penerapan diferensial pada hukum laju reaksi memberikan kerangka matematis yang kuat untuk memahami bagaimana kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi zat-zat reaktan. Dengan model ini, kita dapat memodelkan dan memprediksi bagaimana reaksi kimia berkembang seiring waktu. Ini membantu dalam 1. Pemodelan matematis, memahami bagaimana konsentrasi berubah seiring waktu dan bagaimana itu mempengaruhi laju reaksi. 2. Prediksi reaksi, memperkirakan bagaimana reaksi akan berjalan dalam kondisi tertentu. 3. Pemahaman terhadap fenomena kimia, mendalami cara kerja reaksi kimia dan dinamikanya. Dengan demikian, aplikasi diferensial pada hukum laju reaksi memiliki nilai penting dalam memahami dan meramalkan perilaku reaksi kimia yang kompleks dalam berbagai konteks.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.